Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Jamal. Dan saya Dimas Yogi Saputra. Kali ini kami ingin mempresentasikan metode penelitian desain Desain. untuk ujian tengah semester. Ujian akhir semester. Ya. Oke. Kali ini akan dibawa acara dengan Mas Dimas. Iya. Monggo silakan Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam, Bapak malam. Juni di tempat. Oke, Pak Juni. Oke, pada kali ini saya ingin mempresentasikan materi kami waktu UTS kemarin, yaitu metodologi desain. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin mempresentasikan dulu latar belakang dari metodologi desain, yaitu kaitannya dalam lembaga pendidikan dan dalam desain itu sendiri. Oke, untuk yang pertama, dari latar belakang metodologi desain terdahulu. Kaitannya dalam metodologi desain, sering kita temui dalam sebuah lembaga atau pendidikan, kita sering menemukan berbagai macam bentuk penelitian, bentuk dokumen-dokumen yang sering digunakan untuk kaitannya dalam ujian akhir atau tes akhir, atau sering digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, terutama yang membutuhkan materi-materi penelitian. Oke, untuk yang pertama kita hanya membahas metode penelitian dahulu. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain yaitu prosedur dan langkah yang harus ditempuh waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa aja data-data tersebut diperoleh, yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Jadi dalam melakukan untuk menemukan sebuah penelitian baru, kita biasanya melakukan metode untuk mengerjakan penelitian tersebut. Metode tersebut mempunyai tujuan, itu tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dan pengetahuan yang sudah ada, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Jadi semua yang ada di dunia atau seperti teknologi yang sudah ada di dunia itu tidak sembrono atau tiba-tiba itu ada, yaitu merupakan sebuah dari hasil rancangan pemikiran dan penelitian yang dilakukan sebelum adanya pengerjaan sebuah teknologi tersebut. Itu seperti yang tadi pertama, itu memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Jadi kita tuh berpikir dan menemukan hal-hal baru. Yang kedua, membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Jadi setelah kita menemukan hal baru, kita tidak langsung melakukan melakukan pengerjaan teknologi tersebut. Biasanya kita menguji dahulu. Langkah-langkah apa aja yang kita harus lakukan, kita pikirkan lebih dahulu. Dan untuk yang ketiga, itu mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi selain kita melakukan sebuah penemuan baru, kita mencari penemuan baru, kita juga bisa melakukan sebuah pengembangan melalui apa aja yang sudah ada. Seperti misalnya ada teknologi seperti teknologi motor, kita mungkin bisa memberikan sebuah penelitian baru untuk membuat penelitian baru. Tapi sebenarnya kita juga bisa menguji sebuah teknologi yang sudah ada. Misal tadi motor, kita bisa aja
motor baru dengan teknologi yang baru. Itu merupakan sebuah pengembangan dari poin 3 tadi. Tadi tujuan penelitian secara umum. Sekarang tujuan penelitian secara teoristis. Secara teoristis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dan secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut basic research. Jadi lebih lengkapnya yaitu tujuan penelitian secara teoristis itu kita sebenarnya tidak melakukan metode lebih lanjut, yaitu kita hanya menguji sebuah penelitian baru hanya berdasarkan teori-teori yang ingin kita sampaikan. Jadi melalui teori-teori tersebut kita tidak melakukan metode lebih lanjut seperti metode pengembangan atau metode pengerjaan untuk mengembangkan teori tersebut. Dan selanjutnya tujuan penelitian secara praktis mungkin akan disampaikan lebih lanjut sama teman saya. Tujuan penelitian secara praktis. Sedangkan secara praktis tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian ini disebut juga dengan applied research. 2. Tujuan eksplorasi. Tujuan eksplorasi artinya ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya, penelitian yang pada akhirnya menemukan teori baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Selanjutnya, tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penelitian yang membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Tujuan pengembangan. Yang terakhir adalah tujuan pengembangan, yang artinya adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, tentang penelitian mentimun yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Teori tentang hal tersebut sudah ada. Namun, di sini penelitian pengembangan lagi, penelitian yang bertujuan untuk menilai beberapa besar atau efektif kan mentimun tersebut dapat menurunkan tekanan darah manusia pada berbagai kelompok umur. Penelitian menurut kegunaannya. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan metode sebuah penelitian, ada baiknya kita pelajari dulu tentang jenis penelitian berdasarkan kegunaannya, seperti yang dibahas di bawah ini. Penelitian murni. Penelitian murni disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktik. Menurut Jujun S. Surya Sumatri menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jenis penelitian ini berbeda dengan penelitian terapan. Dan selanjutnya, penelitian terapan itu apa? Menurut Jujun S. Surya
Ia Sumatri, bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Selanjutnya, penelitian aksi. Penelitian aksi yang juga disebut dengan istilah action research bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan yang khusus, yaitu yang telah teoritis sebelumnya secara nyata supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ialah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, penelitian evaluasi. Jenis penelitian berdasarkan kegunaannya yang terakhir ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penelitian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang ditunjukkan untuk mengintervensi masyarakat. Pengertian metode penelitian menurut para ahli. Pengertian metode penelitian menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Nasir. Jelaskan bahwa metode penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan. Yang kedua, menurut Winarno. Winarno telah menjelaskan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematik. Dan yang terakhir, pengertian menurut para ahli yang ketiga itu dari Muhyiddin Sirat. Muhyiddin Sirat sendiri menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu langkah memilih masyarakat dan menentukan judul penelitian. Oke, selanjutnya, Mas. Oke, saya ingin melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Mas Rizky tadi. Kedua, saya ingin membahas tentang epistemologi, kaitannya epistemologi dengan metodologi penelitian. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Anda membuat langkah-langkah terbaik dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitas. Artinya bahwa setelah Anda mempunyai segudang tanya terhadap realitas dunia, selanjutnya Anda akan bertanya kembali bagaimana cara mempelajarinya. Saya ambil contoh. Pada pertanyaan dalam pembahasan ontologi yang telah dibahas di atas, yaitu bagaimana sinar matahari dapat membantu tumbuhan mengolah seripati tanah menjadi bahan nutrisi yang bisa dimanfaatkan manusia. Maka selanjutnya untuk melanjutkan pemikiran tersebut, Anda akan menggali lebih lanjut apa aja yang harus dilakukan untuk meneliti dari sinar matahari tadi yang dapat membantu tumbuhan mengolah saripati. Nah, itu yang disebut oleh epistemologi, yaitu menguak lebih lanjut apa yang kita pikirkan yang tadi secara lebih liar, maka kita akan lebih terarahkan lagi dengan membahasnya lebih lanjut. Terus saya ingin membahas tentang jenis-jenis metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian historis. Metode penelitian historis tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Jadi artinya kita menguak apa-apa aja yang telah terjadi di masa lalu, penemuan apa aja yang telah dilakukan oleh peneliti di masa lalu. Maka dari penelitian tersebut kita akan kuak kembali dan kita mencari solusi-solusi dan memperbaharui apa yang ada dalam pemikiran tokoh-tokoh di masa lalu. Itu yang dinamakan oleh metodologi penelitian historis. Selanjutnya adalah metode penelitian deskriptif, yaitu
merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, secara akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Lalu metodologi penelitian perkembangan, yaitu merupakan metode yang bertujuan untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Jadi dalam kaitannya dengan sebuah penelitian, maka tidak semua penelitian itu akan abadi selamanya. Jadi setiap waktu itu mesti akan ada perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi sifat dari penelitian tersebut, apakah bisa berlanjut atau harus berganti. Lalu metode penelitian kasus, yaitu ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu subjek. Lalu metode penelitian korelasional, yaitu ialah suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Metode penelitian eksperimental, yaitu eksperimental sungguhan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Metodologi penelitian kuasi eksperimental semu, yaitu merupakan suatu metode yang mempunyai tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dan keadaan yang tidak memungkinkan adanya kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Lalu metodologi penelitian kausal komparatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dan faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Lalu yang terakhir, metode penelitian tindakan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru yang diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Lalu dari semua itu apa sih pengaruh metodologi penelitian terhadap desain, yaitu kaitannya dalam metodologi desain. Pertama, kita harus mengerti dulu apa itu desain. Desain adalah merupakan perancangan-perancangan yang melibatkan kreativitas manusia, bertujuan untuk membuat untuk meng-create sesuatu, benda, sistem, sejenis dan memiliki manfaat bagi manusia. Jadi yang namanya mendesain itu kita melibatkan proses kreativitas. Melalui proses kreativitas tersebut, kita tujuan akhirnya adalah untuk membuat sesuatu yang dapat berguna bagi manusia. Desain sebagai kajian keilmuan, itu merupakan bidang keilmuan yang terintegrasi dalam seluruh induk bidang keilmuan. Desain merupakan ilmu meramu, merakit, memodifikasi sesuatu dari dasar-dasar kecabangan ilmu pengetahuan. Dan desain merupakan ilmu dasar untuk memecahkan masalah problem atau problem solving. Lalu jika digabungkan, yaitu dari metodologi desain dan desain itu sendiri, maka segala cara atau upaya pemecahan masalah yang teratur dalam menciptakan aktivitas kreatif yang baru dan bermanfaat bagi lingkungan. Jadi dalam mendesain sesuatu atau merancang sesuatu atau merakit sesuatu, kita juga mesti memperhatikan metode penelitian yang ada. Jadi seperti kita membuat benda lain seperti merakit motor, merakit pesawat, kita tuh ya pertama yaitu membutuhkan yang namanya metode penelitian. Kita meliti dulu, kita mencari dulu sumber-sumber apa sih kenapa kita membuat desain tersebut. Maka dari itu, maka itulah yang dinamakan dengan metodologi desain. Kita itu sebelum desain itu kita melakukan penelitian terlebih dahulu, biar desain yang akan kita buat nanti
bisa tersampaikan ke masyarakat dan bisa lebih berguna bagi masyarakat dan tentunya lebih rapih dalam kita membuat desain atau rancangan tersebut. Dalam cakupan ilmu desain dalam wilayah yang lebih luas, maka dapat difokuskan kepada divergensi, yaitu menggali kemungkinan dan batasan-batasan berbagi situasi dengan menerapkan warisan pemikiran kritis melalui metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menciptakan pemahaman baru ruang masalah ke arah solusi desain yang lebih baik. Kedua, transformasi, yaitu adalah redefining spesifikasi solusi desain yang dapat dijadikan pedoman yang lebih baik secara tradisional dan kontemporer berbagai kegiatan desain seperti arsitektur, grafis, industri, informasi, interaktif, dan sebagainya, dan membutuhkan respon multidisiplin. Lalu konvergensi, yaitu adalah prototyping berbagai kemungkinan skenario sebagai solusi desain yang lebih baik secara bertahap atau secara signifikan dalam memperbaiki warisan situasi awalnya. Lalu keberlanjutan yaitu tadi mengolah proses mengeksplorasi, redefining, dan prototype dari solusi secara terus-menerus. Jadi melalui penelitian yang tadi kita lakukan, yaitu dengan adanya penelitian tersebut kita dapat melakukannya secara berkelanjutan, yaitu jadi kita tidak seperti kita melakukan sebuah mendesain sesuatu yang baru, kita melakukan penelitian yang baru, tidak. Jadi kita dengan hal tersebut kita dapat melanjutkan metode penelitian yang dahulu kita lanjutkan lagi. Jadi kita tidak memulai dari nol lagi. Lalu artikulasi, yaitu adalah visual hubungan antara bagian dan keseluruhan metodologi sebagai langkah dasar menjawab kebutuhan. Lalu memahami pasar, teknologi dan kendala-kendala yang mungkin timbul dari sebuah masalah. Menantang masalah-masalah tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui dasar masalah, tetapi juga penting untuk menemukan apa yang membuat mereka bertingkah laku seperti itu. Apa yang membingungkan mereka, apa yang mereka sukai, apa yang mereka benci, apa kebutuhan utama mereka yang tidak terpenuhi saat ini. Pertama, memvisualisasikan konsep-konsep. Memvisualisasi pengalaman-pengalaman objek dengan berbagai macam pendekatan, karakter, dan skenario. Kedua, mengevaluasi dan menyempurnakan prototip secara berulang-ulang dan cepat. Jangan terpaku hanya pada satu prototipe, karena pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Yang ketiga, menerapkan konsep baru tersebut untuk disosialisasikan. Hasil akhir konsep dan gagasan berhasil setidaknya tergantung kepada kredibilitas semua kerja kreatif pada tahap sebelumnya. Oke, untuk kesimpulan dari pembahasan tadi, jadi kita kaitannya dengan desain komunikasi visual, jadi kita kan tujuannya dalam mendesain itu adalah untuk menyampaikan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Kita mencari problem solving. Problem solving yaitu adalah untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Jadi itu yang namanya desain. Jadi dengan desain kita bisa memecahkan permasalahan dalam masyarakat. Nah, karena dengan begitu, maka kita juga membutuhkan yang namanya penelitian. Nah, itu tadi yang dinamakan metodologi penelitian. Jadi dengan adanya metode penelitian tersebut, kita bisa membuat sebuah desain yang lebih rapih, yang lebih terstruktur, dan lebih
bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut agar lebih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu tadi yang dinamakan metodologi desain. Oke, sekian dari pembahasan tadi. Semoga bisa diterima oleh teman-teman dan juga Pak Juni sebagai dosen pembimbing kami. Terima kasih atas waktunya. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sebelumnya, kami Rizky Jamal dan Saya Dimas Yudhya Saputra. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.